di kelas RA untuk pertemuan 2. Kalau mau join silahkan, kalau mau ikut minggu depan saja silahkan. Sebelumnya untuk presensi silahkan diisi Google Form-nya ya. Saya kirimkan tautannya di kolom chat. Itu waktunya hingga dengan 13.45. Perkuliahan untuk pertemuan 2 ini topiknya sama dengan perkuliahan di kelas RA ya, tentang GLP, yakni Good Laboratory Practices. Nah, mungkin adik-adik bisa mereview dulu tentang pertemuan 1 yang mungkin sudah disampaikan oleh Bu Demi. Adik-adik kalau mau penelitian atau mau kerja di lab itu, apa sih yang mesti adik-adik lakukan terlebih dahulu sebelum akhirnya masuk ke lab? Mungkin 1-2 orang silahkan memberikan pendapatnya. Halo. Menyiapkan APD, Pak. APD? Apa APD? Kayak alat pelindung diri gitu, Pak. Misalnya jas lab, kacamata, sepatu, sarung tangan gitu, Pak. Itu aja. Habis itu bisa masuk lab atau ada hal lain yang mesti disiapkan. Oke, Feby silahkan. Izin menjawab, Pak. Sebelum kita ke laboratorium berdasarkan minggu lalu, sepertinya kita harus mengetahui laboratorium tersebut seperti manajemen laboratoriumnya, terus mengetahui safety and security-nya, Pak. Terus juga kita harus tahu unsur-unsur dari manajemen laboratorium, Pak. Seperti SDM-nya, penanganan masalah, jenis-jenis pekerjaan, seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Feby. Atau ada yang lain ingin menambahkan, silahkan. Mulyadi, silahkan. Izin menambahkan sedikit yang dari Feby, Pak. Jadi ketika kita ingin masuk laboratorium itu, benar kita harus tahu dulu seperti apa di laboratorium tersebut, atau laboratorium tersebut itu jenisnya apa, dan juga kita harus mengetahui juga apa yang ingin kita kerjakan di dalam laboratorium tersebut gitu, Pak. Jadi kita nggak serta-merta masuk laboratorium tapi kita nggak tahu apa yang ingin kita kerjakan. Misalnya ketika di laboratorium kita sudah ada rencana gitu, ingin menentukan kadar senyawa di dalam sampel apa gitu, Pak. Jadi kita harus udah punya bayangan dulu apa yang ingin kita kerjakan di laboratorium. Seperti itu, Pak. Oke, jadi adik-adik silahkan merangkum itu tadi apa yang sudah disampaikan oleh Eci, Feby, dan Mulyadi ya. Jadi poin-poin itulah yang mesti adik-adik siapkan ketika ingin bekerja atau memasuki suatu lab ya. Jadi adik-adik nggak boleh itu asal masuk lab aja. Contoh kayak praktikum, adik-adik ketika masuk lab itu setiap modul tuh ada kegiatannya, langkah kerjanya apa. Tentu dari asisten praktikum sudah memberikan adik-adik tugas ya, entah itu membuat laporan pendahuluan atau membuat bagan alir atau yang lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar adik-adik itu dapat mengetahui, oh saya besok masuk lab itu mau kerja ini. Jadi udah ada bayangan, oh jadi kalau saya mau kerja tentang ini, maka saya harus melakukan hal ini, hal ini, hal ini. Jadi sudah tahu apa yang akan dilakukan dan sudah tahu apa yang mesti disiapkan seperti itu. Jadi bukan serta-merta masuk lab dan kerja ya. Jadi mesti ada hal-hal pendahuluan yang mesti adik-adik siapkan sebelum memasuki lab. Oke, jadi memasuki topik pertemuan 2 ini tentang GLP atau Good Laboratory Practices. Mungkin adik-adik apakah sudah membiasakan diri untuk membaca
RPS atau mungkin sudah ada yang mencari apa sih itu GLP atau mungkin terjemahan Indonesianya apa sih GLP itu? Oke, Eva silahkan. Izin menjawab Pak, GLP itu singkatan dari Good Laboratory Praktik Pak. Mm-mm. Oke, itu aja Eva? Atau ada lagi? Masih ada lagi Pak. Maaf Pak, suara saya masuk nggak Pak? Masuk, silahkan. GLP merupakan salah satu sistem manajemen pengolahan laboratorium yang mencakup aspek teknis dan manajemen secara keseluruhan, yang meliputi organisasi, fasilitas, tenaga, metode analisis, pelaksanaan analisis, pemantauan, pencatatan pelaporan, serta kondisi sarana dan prasarana laboratorium, sehingga sebuah laboratorium dapat menghasilkan data yang akurat dengan tingkat keakuratan yang tinggi dan memenuhi standar persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium, Pak. Oke, terima kasih Eva. Di sini ada Yodiva dan Erika ya. Oke, Yodiva silahkan. Ya Pak, sedikit menambahkan aja dari yang Eva udah jelasin tadi. Jadi GLP itu suatu cara pengorganisasian laboratorium dalam proses pelaksanaan pengujian, fasilitas, tenaga kerja, dan kondisi yang dapat menjamin. Jadi fungsi GLP itu agar pengujian sesuai standar nasional atau internasional serta memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Diva. Erika, ada yang mau tambahkan? Silahkan. Izin menambahkan Pak. Ya, silahkan. GLP itu peraturan yang diatur oleh Food and Drug Administration. Tujuan dari GLP ini untuk meyakinkan data hasil uji yang dihasilkan telah mempertimbangkan berbagai praktek, Pak. Dengan dilaksanakan dengan baik dan benar, seperti perencanaan dan pelaksanaannya, pengambilan sampel dan pelaksanaan analisanya, Pak. Oke, terima kasih Erika. Jadi dari slide awal ini sepertinya saya bisa menangkap sebagian besar adik-adik ini udah mencoba untuk mencari tentang apa sih yang akan kita pelajari di pertemuan 2 ini dan sudah membaca, mungkin sudah mencari berbagai sumber apa itu GLP, poin-poinnya apa ya. Jadi di pertemuan 2 ini kita akan membahas mengenai kriteria dalam GLP, lalu menjelaskan faktor kritis dalam pencapaian GLP. Nah, itu harapan yang dapat kita peroleh di topik pertemuan 2 ini. Oke. Nah, tadi sudah ada yang menyampaikan mungkin ya, terjemahan Indonesianya itu adalah tata cara berlaboratorium yang baik. Tapi di sini bukan sekedar, gua mesti pakai Just Lab, gua mesti pakai goggles, sarung tangan, atau sepatu atau lainnya, bukan hanya itu. Tapi GLP ini juga berkaitan dengan hal-hal teknis ya, bukan hanya hal praktis. Jadi teknis, regulasi, dan tuntutan-tuntutan apa sih yang mesti dilakukan agar suatu lab itu memiliki tata kelola yang bagus, seperti itu ya, bukan hanya cara masuk lab atau bekerja di lab yang benar, seperti itu. Nah, ini jadi mungkin di pertemuan 1 dengan Bu Deni sudah dijelaskan ya, kalau adik-adik ingin masuk ke lab itu mesti menggunakan lab coat, sarung tangan, masker, goggles, dan alat pelindung lainnya. Tapi di sini kita tidak berfokus pada hal itu ya, kita lebih ke hal yang teknisnya. Mungkin lebih ke regulasi kalau saya bilang. Nah, mungkin ada yang bisa cerita, tadi Erika sudah sempat menyinggung ya, kalau GLP itu katanya dikeluarkan ya oleh FDA. Nah, mungkin ada yang bisa bercerita, asal mula kenapa GLP itu muncul. Dan tujuannya kenapa itu dimunculkan, silahkan. Jadi di sini kalau kita lihat di slide itu ada 2 lembaga ya, FDA and OECD. Nah, apa kaitan 2 lembaga ini sampai akhirnya muncul GLP ini? Mungkin bisa ada yang bercerita, atau mungkin silahkan ingin searching dulu, silahkan.
Ya, bagaimana? Apakah sudah ada yang menemukan kisahnya? Ya, bagaimana? Masih belum ketemu? Oke, Rika, silahkan. Data laboratory praktik itu pertama kali dikemukakan dalam New Zealand Testing Laboratory Registration Act of 1972, Pak. Dari situ undang-undang tersebut bertujuan untuk menetapkan kebijakan nasional di bidang pengujian serta digunakan sebagai dasar untuk mendirikan sebuah Testing Laboratory Registration Council. Lalu diadopsi oleh pemerintah Denmark pada tahun 1973. Lalu melalui Amerika Serikat Food and Drug atau FDA pada tahun 1976 menetapkan peraturan tentang GLP tersebut tertuang dalam VDA seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Rika. Atau yang lainnya ingin menambahkan atau punya cerita lain, silahkan. Fitri, silahkan. Izin menambahkan dari Erika, Pak. Ya, silahkan. Setelah dari FDA itu 2 tahun kemudian peraturan tersebut itu diterbitkan oleh FDA sebagai Food Drug Administration Non-Clinical Laboratory Studies Good Laboratory Practice Regulation Final. Nah, pada tahun 1978 FDA itu merupakan badan pemerintah pertama yang menetapkan kesesuaian peraturan GLP secara tegas. Hal ini mendorong the United States Environmental Protection Agency ke negara-negara lain dan organisasi internasional seperti Organisasi for Economic Cooperation and Development and WHO untuk menuangkan GLP dalam satuan peraturan. Oke, terima kasih Fitri. Yang lainnya, apakah ada yang ingin menambahkan? Ya, oke ya. Jadi tadi mungkin itu secara hukumnya ya, secara legalnya disertakan oleh Erika dan juga Fitri. Nah, tapi kenapa GLP ini tiba-tiba muncul ya? Jadi GLP ini muncul karena suatu case ya tentang produk yang tidak layak untuk dijual. Nah, zaman itu mungkin belum terlalu diatur. Oh, asal buat dan jual, kirim keluar kemana saja. Belum terlalu diatur regulasinya tentang bahayanya, tentang kualitas produknya, dan lainnya. Mungkin diatur tapi tidak ketat ya. Nah, jadi ada case yang dimana produk itu ternyata berdampak negatif pada konsumen. Nah, dari sanalah muncul suatu regulasi baru. Oh, untuk satu produk itu mesti dilakukan satu uji yang terstandar dan dapat dilacak datanya di mana dan kapan itu diproduksi dan lain-lainnya. Jadi kita sebagai konsumen dapat ataupun lembaga tertentu dapat melacak, oh ini produk memang benar diproduksi oleh si A dan itu masih bagus masa pakainya dan lain-lainnya. Seperti itu. Jadi FDA itu mengeluarkan suatu regulasi dalam hal ini GLP untuk menstandarkan suatu produk ya atau suatu tadi ada uji katanya. Jadi ada uji-uji tertentu yang mesti dilalui oleh produk seperti itu. Lalu apa hubungannya dengan OECD? OECD ini kan tadi bilang adalah lembaga ekonomi itu ya. Nah, jadi OECD ini membantu untuk mempromosikan tentang GLP ke berbagai negara sehingga terdapat kesamaan dalam pemahaman tentang oh suatu produk itu mesti terstandarkan semua, harus ada uji-uji tertentu sehingga produk itu safe atau aman dikonsumsi oleh semua konsumen seperti itu.
Jadi seperti itu kaitannya. Jadi awal mulanya karena ada case yang membahayakan konsumen. Nah, jadi ini JLP ini wajib diikuti ya, ditaati oleh pelaku bisnis internasional. Tadi ada yang mengatakan tentang clinical ataupun non clinical ya. Jadi di sini kita bicara tentang hal-hal yang non klinisnya. Jadi kalau GLP nanti adik-adik searching itu ada dua ya. Ada yang GLP non clinical dan GLP yang clinical. Nah, kalau yang clinical biasanya disingkat menjadi GCL ya, Good Clinical Laboratory Practices. Seperti itu. Jadi di GLP yang sekarang kita bahas tentang yang non clinical. Nah, mungkin sebelum kita lanjut membahas, mungkin adik-adik bisa mendefinisikan apa sih bedanya studi klinis dan studi non klinis. Karena kan adik-adik harusnya ini nanti ada yang mau penelitian bahan alam ya, ataupun yang ke ranah medis atau apalah penelitiannya, nanti pasti akan ketemu nih dengan istilah clinical dan non clinical. Nah, itu bedanya apa? Monggo dicari dan dijelaskan bedanya apa. Izin menjawab, Pak. Oke, Mufid silahkan. Yang saya tahu kalau misalkan uji klinis dan tidak klinis itu, kalau uji klinis itu dipakai kalau misalkan ada suatu perusahaan yang memproduksi kayak makanan atau obat. Jadi makanan dan obat itu harus diuji klinis dulu ke hewan gitu, Pak. Kalau misalkan udah lulus uji klinis baru bisa dipasarkan ke manusia. Kalau misalkan uji non klinis itu tidak melibatkan makhluk hidup gitu, Pak. Oke, terima kasih Mufid. Yang lainnya gimana? Pendapat atau ada beda pendapat? Silahkan. Sama Pak pendapatnya Pak, mungkin kalau uji klinis itu mungkin ini Pak, kalau semisal ada produk baru untuk dipasarkan mungkin dia akan melalui uji klinis dulu nanti biar bisa mendapatkan sertifikat dan lain-lain Pak. Oke, terima kasih Wahyu Kartika. Apakah ada lagi yang ingin berpendapat? Silahkan. Mira, silakan. Iya. Kalau uji klinis itu sama kayak Mufid, Pak. Dia itu tentang pengujian obat atau alat medis yang baru. Dia itu memiliki beberapa tahap. Sedangkan kalau uji non klinis itu, dia itu konteksnya langsung ke subjeknya, Pak. Gitu, makasih. Oke, langsung ke subjeknya. Nah, itu gimana maksudnya subjeknya itu? Bisa langsung ke manusianya, Pak. Oh, gitu. Oke. Bentar. Oke, terkait dengan yang studi klinis ataupun non klinis ya, tadi secara umum hampir sama dengan pendapatnya Mufid ya. Jadi kalau klinis itu berkaitan dengan makhluk hidupnya langsung ya, hewan uji ataupun lainnya. Kalau yang non klinis itu ya dia tidak langsung ke hewan ujinya seperti itu. Nah, di sini ya, jadi di sini, nah untuk yang GLP yang akan kita bahas ini adalah studi tentang non klinis dan juga yang berkaitan dengan lingkungan ya, jadi bukan yang clinical study seperti itu. Nah, pertanyaannya, jika Anda adalah suatu pengusaha atau pelaku bisnis ya internasional, ekspor dan impor, memiliki produk yang dapat diekspor ataupun diimpor ya,
Apakah Anda merasa dengan adanya GLP ini menghambat atau mempermudah usaha Anda? Kira-kira bagaimana? Feby, silakan. Izin berpendapat, Pak. Kalau menurut saya, jika pengusaha tersebut melakukan ekspor impor dan ada GLP ini, menurut saya itu memudahkan karena kita tidak perlu lagi harus menguji satu persatu gitu, Pak. Jadi kita kan sudah melihat ada standarnya, kita melakukan produksi dan tinggal melakukan produksi aja gitu, Pak. Menurut saya mempermudah, Pak. Oke, terima kasih Feby. Yang lainnya bagaimana? Apakah ada pendapat yang beda atau sama? Cynthia, silahkan. Izin berpendapat Pak, sebenarnya pendapat saya nggak jauh beda sama pendapat Feby. Jadi dengan adanya uji klinis itu bakal mempermudah para pelaku usaha dan juga para konsumen yang misal tertarik dengan produk tersebut gitu. Jadi misal para konsumen itu ketika pengen membeli suatu produk, ketika kita tahu uji klinisnya itu sudah ada, mereka bakal lebih percaya gitu loh. Oh, ternyata produknya ini sudah aman dan sudah memang layak untuk digunakan gitu. Jadi tidak ada kekhawatiran dan kekhawatiran lain yang perlu dipikirkan gitu, Pak. Oke, terima kasih Cynthia. Jadi tadi yang seperti yang disampaikan oleh Cynthia dan juga Feby terkait dengan apakah mempermudah atau mempersulit, ya tentu pada endingnya mempermudah ya, walaupun mungkin di awal-awal itu kesannya kok ribet banget sih ngurus-ngurus kayak gini, mesti ada uji A, uji B ya. Tapi kalau kita nggak ngelakuin uji-uji itu, ya produk kita itu nggak akan bisa lewat, nggak akan bisa dijualkan kayak gitu. Jadi pada endingnya ya ini adalah mempermudah si pengusaha ya, karena bisnisnya ya jalan lancar dan bisa dijual keluar produknya seperti itu, bukan lagi tertahan oleh regulasi-regulasi ya karena tidak mengikuti. Bentar. Oke. Oke. Nah, jadi tadi terkait dengan cerita di awal tentang adanya kenapa GLP itu muncul ya, karena ada case tentang produk yang membahayakan ya konsumen yang lolos seperti itu karena tidak ada regulasi yang ketat pada waktu itu. Nah, pertanyaan apakah penting ya? Tentu penting ya, karena dapat menghindari yang namanya hal-hal yang tak diinginkan di lab. Kalau bahasa Inggrisnya itu poor laboratory practices kan itu. Jadi PLP dapat dihindari. Nah, ini mungkin cenderung lebih kalau dari gambar ini ya cenderung lebih berkaitan dengan tata laksana lab yang sudah dijelaskan oleh Bu Demi di pertemuan 1 ya. Tapi kalau untuk yang topik ini sebenarnya PLP ini untuk menghindari ada gagal produk, ada kontaminan produk dan lain-lain seperti itu. Jadi GLP itu dirancang adik-adik agar bekerja sesuai dengan rules yang ada ya. Sesuai dengan step-step yang harus dilakukan. Ada SOP yang mesti adik-adik ikuti. Karena tiap jenis lab itu memiliki regulasi yang berbeda. Standarnya beda, tentu pelaksanaannya juga beda seperti itu. Nah, mungkin di sini adik-adik ada yang bisa menjabarkan kira-kira apa aja sih yang mesti dilakukan agar GLP itu tercapai. Kira-kira apa poin-poin penting terkait dengan apa sih yang mesti dilakukan agar GLP ini dapat tercapai atau dapat diterapkan seperti itu. Eci, silakan. Izin menjawab Pak, ada 10 perhati laboratorium yang baik, yaitu organisasi dan personil fasilitas uji, kedua program jaminan kualitas, 3 fasilitas, 4 aparat bahan reagent, 5 sistem uji, 6 item tes dan referensi, 7 prosedur operasi standar, 8 kinerja studi, 9 pelapor hasil studi, 10 penyimpanan dan retensi catatan dan bahan Pak.
Oke, ini Eci menghilang suaranya ya, atau Maaf Pak, gimana Pak? oke, tadi agak hilang suaranya, tapi tadi udah ada 10 poin yang Eci sampaikan ya. Iya Pak. Oke, kita lanjut ke Eva dulu ya. Eva, silahkan. Izin menambahkan Pak, dari jawaban Eci itu ada uji kalibrasi dan pengolahan limbah Pak. Oke, tentang limbah ya. Lalu Arfa, silahkan. Izin masuk Pak, izin juga menambahkan jawaban dari Eci dan juga Eva. Jadi di sini kan tujuan dari penerapan GLP itu supaya datanya nanti baik gitu Pak ya. Jadi di sini kita harus mempersiapkan dengan benar dari perencanaan dan pelaksanaan, pengambilan sampel, pelaksanaan analisa, pengukuran, dokumentasi hasil pengujian atau data. Selanjutnya juga harus memperhitungkan akomodasi dan juga lingkungan kerja, di mana ketiganya tadi itu berkaitan dengan organisasi, manajemen, dan juga personil dalam pelaksanaannya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi di sini, bentar. Oh, sebentar lagi hang. Oke, jadi terkait dengan hal-hal apa saja sih yang mesti adik-adik lakukan seperti itu agar GLP itu dapat diterapkan atau dilaksanakan ya. Ya tadi ya, seperti ketika adik-adik ingin masuk lab atau kerja di lab itu adik-adik mesti merencanakan segala hal. Jadi suatu lab itu pasti sudah ada ya kegiatannya. Nggak mungkin lab itu berdiri sendiri dan personilnya langsung kerja, nggak mungkin, pasti itu ada yang namanya perencanaan kerja ya. Apa sih yang dilakukan oleh lab ini? Misalkan saya punya lab untuk pengujian material. Nah, itu mesti di planning ya. Ada rencana kerja. Oh, hari ini kerja ini, atau hari ini jam sekian kerjanya ini. Jadi semua itu mesti direncanakan, ada rencana tentang kerja apa yang akan dilakukan seperti itu. Dan yang kedua, ya tentu eksekusi ya, melakukan rencana itu. Lalu dipantau, ya ini sebenarnya sudah adik-adik lakukan ketika adik-adik entah itu praktikum ataupun hal-hal lainnya yang pernah adik-adik kerjakan di lab ya. Lalu direkam. Direkam ini ya dapat berupa foto, catatan pada buku log ya, dan dilaporkan. Kalau misalkan adik-adik ketika praktikum itu dilaporkan pada siapa? Asisten atau dosen. Atau nanti ketika adik-adik TA, yang dilaporkannya kepada pembimbing adik-adik seperti itu. Atau nanti ketika di pekerjaan, itu adik-adik melaporkan kepada kalabnya atau supervisor labnya. Jadi ada tingkatan-tingkatan pelaporan ya, nggak bisa langsung, oh saya mau laporin data ini langsung ke manajer. Nggak bisa, itu ada step-stepnya. Dan yang penting itu adalah diarsipkan. Ini dapat berupa dokumen fisik, dapat juga berupa dokumen digital. Tergantung daripada tempat adik-adik bekerja ya. Mereka yang mana, atau mungkin kedua-duanya mereka butuh seperti itu. Nah, sebentar. Jadi, poin penting daripada GLP ini adalah tentang data. Datanya itu mesti terkelola dengan baik agar dapat ditelusuri ya. Adik-adik punya produk, diuji itu wajib. Lalu hasilnya, hasil ini mesti dicatat dan disimpan ya. Kenapa disimpan? Agar dapat ditelusuri ke depannya. Benar nggak sih ini produk ini aman? Misalkan suatu hari ketemu nih kejadian-kejadian yang tak diinginkan. Nah, misalkan ketemu suatu kejadian yang tak diinginkan, tentu akan di cross check, ini produk apa benar buatan PTA misalkan.
oh emang benar, dicek data uji-ujinya apakah memang layak untuk dijual atau tidak, seperti itu. Jadi jika ketemu case seperti ini, pabrik atau tempat adik-adik bekerja itu dapat melakukan pembelaan. Oh ini memang benar datanya, bla 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 bla. Mungkin itu adalah data apa, produknya mungkin palsu atau lainnya. Itu. Jadi arsip lab itu sangat penting. Jadi adik-adik ya sekarang pun mesti membiasakan diri ya. Ketika TA nanti keenam langkah ini wajib adik-adik lakukan. Seperti itu. Apapun yang adik-adik kerjakan ditulis dalam buku log. Jadi pembimbing pun tahu apa yang adik-adik kerjakan. Karena pembimbing itu nanti nggak akan bisa standby di lab seharian. Seperti itu. Jadi adik-adik mesti mencatat dalam buku log dan disimpan semua. Nah, di sini ada beberapa jenis pengujian berdasarkan GLP ya. Ada yang pengujian sifat fisik bahan, toksisitas, mutagenisitas ya. Lalu ada toksisitas pada organisme perairan, bioakumulasi pada air, tanah, udara, residu pestisida, studi lapangan, uji kimia analytik. Jadi ada ragam uji yang dapat diatur dalam GLP ini ya. Jadi nggak cuma hanya sebatas oh produk ini aman atau enggak. Untuk tahu dia aman tuh ada banyak ragam ujinya lagi ya, tergantung dari apa itu produk seperti itu. Nah, terkait dengan tadi mungkin ada yang menyampaikan terkait dengan oh mesti ada yang dicek tentang organisasinya atau tentang tadi apa ya, instrumentasinya seperti itu. Nah itu juga bagian daripada GLP. Bentar. Oh. Nah sebelum masuk ke sana, mungkin adik-adik bisa menyebutkan kira-kira produk apa aja sih yang mesti mengikuti GLP ini, atau industri apa sih yang mesti mengikuti GLP ini? Mungkin yang lain ya. Audelia silahkan. Seperti makanan dan obat, Pak. Oke, tadi Delia bilang makanan ya? Tadi sempat putus suaranya. Sekarang apakah terdengar, Pak? Kurang jelas, mungkin bisa di kolom chat Delia. Oke, makanan dan obat. Ya, jadi makanan dan obat ini adalah produk-produk yang tentunya setiap industri itu harus mengikuti regulasi yang GLP ini ya. Bentar. Jadi ada produk industri farmaseutika, berarti ini obat-obatan ya. Bisa obat-obatan kesehatan ataupun untuk yang produk kecantikan bisa masuk juga. Lalu ini juga ada pesticide ya. Tadi kan karena ada di halaman sebelumnya tentang penentuan atau pengujian residu pestisida, otomatis industri-industri yang berkaitan dengan list ini tentu mesti mengikuti GLP. Oh iya, satu lagi, GLP ini biasanya untuk lab-lab yang industri ya, bukan lab yang di kampus. Ya intinya jika lab itu menyediakan pengujian ataupun suatu pabrik itu ada produk, nah pabrik itu mesti mengikuti regulasi GLP. Kadang pabrik itu akan memiliki lab sendiri yang sudah sesuai dengan standar atau regulasi GLP itu. Tapi kalau misalkan pabrik itu dia hanya membuat produk dan tidak memiliki lab, itu nggak masalah. Dia bisa mengirimkan produknya sebagai sampel untuk diuji pada lab-lab tertentu ya, yang memang sesuai dengan standar yang diminta sesuai dengan GLP itu.
Jadi untuk lab yang seperti pendidikan itu ya itu nggak masuk tentang GLP. Seperti contohnya kampus-kampus kita, ITERA, ITB atau apapun itu, labnya itu tidaklah mengikuti GLP ya. Nanti di pertemuan berikutnya ada tentang ISO. Biasanya untuk lab pendidikan mengikuti standar ISO itu. Tentang manajemennya bagaimana. Nah ini kosmetik tadi, obat ternak, makanan, pakan ternak, industri kimia, dan lainnya. Oke. Tadi saya sempat singgung tentang ISO, jadi kalau misalkan lab pendidikan ya biasanya atau lab-lab yang kan untuk keperluan produk industri, mereka biasanya mengacu ke ISO 17025, yakni tentang manajemen lab ya. Jadi GLP itu biasanya untuk lab yang ada di industri, seperti itu. Bukan lab umum ya. Nah, kalau untuk penerbitan atau pengeluaran sertifikat akreditasi ataupun ISO ini, ya, kalau di Indonesia itu ada KAN. Nah, jadi lab itu pertama mesti terakreditasi. Kenapa? Agar dia punya nama seperti itu. Ya intinya kalau dia nggak terakreditasi, orang-orang tuh nggak percaya untuk mengirimkan sampelnya untuk diuji. Ya sama seperti kampus. Kalau misalkan ITERA atau kimia tidak terakreditasi, pasti peminatnya sedikit. Beda halnya sekarang yang sudah terakreditasi, ya jumlah mahasiswanya lumayan. Begitu juga untuk lab ya. Jika misalkan lab itu menyediakan jasa uji, pasti mereka perlu yang namanya akreditasi. Untuk apa diakreditasi? Tujuannya adalah untuk dipantau apakah pengujian yang dilakukan oleh lab itu memenuhi standar. Nah, biasanya kalau lab-lab pengujian di Indonesia biasanya mengikuti SNI. Misalkan lab perikanan ada uji logam berat. Nah, biasanya menggunakan metode standar yang sesuai dengan SNI. Misalkan SNI penentuan logam PB, SNI penentuan logam CD atau HG. Pak, boleh nggak misalkan lab itu mempunyai metode yang lebih simpel untuk penentuan logam-logam itu? Ya tentu boleh, tapi mesti ada uji banding. Uji banding itu bagaimana Pak? Ya sampel yang sama, ya misalkan ikan. Sampel ikan itu mesti dipreparasi, dibagi dengan jumlah yang sama dan dikirimkan ke berbagai lab pengujian. Dan tentunya satu sampel diuji di lab kita sendiri menggunakan metode yang kita kembangkan. Nanti hasilnya dibandingkan apakah hasil pengukuran di lab kita menggunakan metode sendiri, lalu lab lain menggunakan metode SNI misalkan, dan lab lain yang menggunakan metode yang lain lagi, dan hasilnya misalkan itu sama dengan errornya adalah plus minus 5%, berarti metode kita tuh dapat diterima dan dapat digunakan seperti itu. Jadi komite kan ini tidaklah strict untuk uji-uji selama ujinya itu ada landasannya, seperti uji banding untuk melihat hasilnya apakah itu rentangnya jauh atau tidak, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau di Indonesia kita kenal lab itu ada lab pemerintahan yang biasanya menyediakan jasa uji dan juga lab pendidikan ya yang ada di kampus, sekolah dan lainnya. Tapi secara komite biasanya orang lebih kenal dengan KAN. Namun KAN ini umumnya mengakomodir ya akreditasi untuk yang bersifat pengujian. Nah, pertanyaannya misalkan ITERA, misalkan labnya mau diakreditasi, apakah boleh menggunakan KAN atau mesti menggunakan KNAPP? Gimana? Kalau berdasarkan tulisan di depan ini. KNAPP, Pak. KNAPP. Yang lainnya bagaimana? Gimana yuk? KNAPP, Pak.
Oke, sama ya. Jadi sebenarnya jika lab itu hanya ditujukan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, ya, tidak mesti diakreditasi. Namun, akreditasi untuk lab pendidikan dan penelitian ini penting ketika memang ingin adanya kolaborasi ataupun kerjasama seperti itu. Nah, buktinya apa? Buktinya di ITERA. Banyak lab yang belum terakreditasi oleh KNAPP karena mungkin goalnya belum ke sana. Mengingat juga fasilitas labnya juga belum memenuhi standar minimal ya. Contohlah lab kita sendiri. Itu dapat saya katakan belum memiliki alat-alat minimal untuk kerja di pendidikan ataupun penelitian. Jadi untuk diakreditasi pun itu masih agak susah. Tapi lab yang ada di kampus, ya, sekolah ataupun institusi pendidikan, dia boleh mengacu ke KAN jika kampus itu memiliki lab yang berfungsi untuk menerima sampel uji. Nah, contoh di Unila, mereka memiliki satu lab center untuk pengujian. Nah, itu otomatis kanlah yang akan mengakreditasi seperti itu. Jadi kalau nanti ITERA mempunyai satu center lab pengujian, maka ITERA akan berkomunikasi dengan KAN, menyiapkan dokumen terkait dengan akreditasi yang diinginkan. Ya, jadi beda. Jadi kalau misalkan di kampus ya, kayak kimia dia B, itu kan kimia secara keseluruhan ya yang diakreditasi. Tapi kalau untuk lab, bukan labnya saja, bukan satu lab utuh yang diakreditasi, tapi jenis ujinya. Misalkan tadi saya ambil contoh lab perikanan. Lab perikanan itu ada yang namanya lab kimianya, lab biologinya, lalu ada lab standar mutunya, lalu ada tentang biologi molekulernya. Nah, jadi yang diuji itu satu uji atau beberapa uji yang ada di tiap lab itu. Misalkan saya ambil lab kimianya. Lab kimia itu ada lagi banyak uji-ujinya. Ada uji logam Pb, CD, Hg, histamin ya, misalkan itu. Nah, jadi yang diberikan akreditasi adalah satu uji ini. Misalkan, lab ini mau mengajukan uji histamin, uji Pb, uji CD, uji Hg. Jadi yang terakreditasi itu adalah jenis ujinya, bukan labnya secara utuh. Namun kadang lab itu membrandingkan lab mereka, lab kami sudah terakreditasi. Padahal yang diinikan adalah jenis ujinya ya. Itu. Namun jika mereka mengikuti ISO 17025, yaitu satu lab utuh tentang manajemennya, tata kelola labnya. Nah, untuk ISO ini akan kita bahas di pertemuan ke-4 mungkin atau ke-5 ya. Saya kurang tahu detail pertemuannya, nanti saya cek lagi. Jadi kalau adik-adik nanti misalkan jadi PNS di lab uji ya. Jadi kerjaan adik-adik itu pasti menyiapkan dokumen untuk sertifikasi. Saya mau sertifikasi uji PB, uji CD agar lab Anda itu dapat menerima sampel untuk pengujian yang Anda ajukan. Pak, boleh nggak misalkan lab kami belum tersertifikasi, tapi sudah menerima sampel uji? Ya boleh-boleh aja, cuma si pemilik sampel itu tidak dapat menggunakan dokumen yang kalian rilis seperti itu untuk kepentingan tertentu, misalkan ekspor impor. Nah, kenapa nggak usah dipakai? Karena belum tersertifikasi lembaga kalian untuk uji tersebut. Seperti itu. Jadi sertifikasi metode itu sangat penting ya di ranah lab pengujian. Seperti itu. Tapi kalau misalkan si pemilik sampel adalah mahasiswa seperti kalian dan ingin menguji apa misalkan, kandungan logam berat
ya itu nggak mesti di lab-lab yang tersertifikasi. Itu bisa aja kalian kirim sampel ke lab yang belum tersertifikasikan. Karena kan itu hanya untuk keperluan penelitian pendidikan ya, jadi tidak mesti kirim sampel ke lab yang tersertifikasi. Seperti itu. Nah, tadi di awal kalian sudah melihat poin-poin penting untuk GLP itulah merencanakan sampai dengan mengarsipkan ya. Jadi target GLP itu adalah memastikan data yang dihasilkan suatu lab ya adalah valid dan dapat ditelusuri kembali. Jadi dapat dicek tadi untuk menghindari case-case yang tak diinginkan. Dan tentunya mengikuti atau memenuhi aturan yang berlaku. Nah, perihal penting GLP. Tadi di awal sudah ada yang menyampaikan tentang poin-poin ini ya. Bentar, hang. Oke, sebentar. Oke, sambil menunggu, mungkin ada yang masih ingat nggak perihal penting GLP, apa aja sih yang mesti jadi lingkupnya GLP? Tadi udah ada yang menyebutkan di awal. Gimana? Apakah ada yang masih ingat tentang hal penting dalam GLP ini apa aja? Apa aja yang menjadi lingkupnya GLP? Tadi nggak ada satu orang yang menyebutkan. Oh my goodness.
Oke, mohon maaf tadi ada gangguan. Jadi kira-kira apa aja perihal penting atau poin-poin apa saja yang dilingkupi oleh GLP? Tadi satu orang udah sempat membahasnya di awal. Bagaimana? Silahkan, coba diulangi. Untuk GLP itu perihal pentingnya ada sumber daya yang meliputi organisasi, personil, fasilitas, dan peralatan. Kemudian ada karakterisasi, itu item yang diuji dan sistem uji. Kemudian ada aturan, yaitu protokol, prosedur, standar operasi atau SOP. Kemudian ada hasil, data mentah, laporan akhir, dan arsip. Kemudian yang terakhir adalah penjaminan mutu, quality asuransi, yaitu pemantauan independen proses penelitian. Oke, jadi tadi Dina udah nyebutkan lengkap ya, ada banyak, tapi mungkin saya rangkumkan dulu ya, ada 1, 2, 3, 7 poin ya. Mohon maaf nih slide-nya belum saya tampilkan karena sedang crash PowerPoint-nya, jadi saya bacakan aja. Jadi itu ada sistem laboratorium, ada arsip rekaman lab, sarana dan prasarana, sistem QA, performa hari uji, pelaporan hasil uji, dan juga SOP. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat ke poin tentang sarana dan prasarana. Nah, jadi GLP melingkupi tentang sarana dan prasarana ya. Jadi mesti sesuai dengan standar, misalkan fasilitas lab itu mesti bersih dan tidak ada pengotor ya, ataupun tidak ada hal-hal yang tak diinginkan di lab, misalkan tikus ya. Tentu mana ada industri ya, atau mana ada orang yang mau membeli suatu produk jika lab ataupun industri itu kotor, tercemar ya, tentu orang akan pikir-pikir, dan tentu produk yang dihasilkan pun tidak layak untuk dikonsumsi ya, karena kotornya tempat itu misalkan. Lalu misalkan apa sih bedanya QC dan QA? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Tadi ada poin tentang sistem quality insurance atau assurance. Nah, bedanya QA dan QC itu apa? Ada yang tahu? Gimana Pak bedanya antara QA dan QC? Ini sebagai bayangan adik-adik ketika kerja ya. QA dan QC itu apa sih bedanya? Glory, silahkan. Oke Pak, kalau menurut saya, kalau quality assurance itu dan quality control itu perbedaannya, kalau quality control itu berorientasi pada produknya, tapi kalau quality assurance itu berorientasi pada prosesnya. Terima kasih Pak. Proses dan produk, oke. Yang lain gimana? Izin menambahkan Pak. Oke, Sabrina silahkan. Jadi kalau quality control atau itu bagian dari manajemen yang bertugas untuk sudah baik, sudah sesuai dengan ketentuan perusahaan. Sedangkan quality assurance atau QA itu bagian manajemen yang bertugas untuk kualitas produk itu sesuai dengan standar perusahaan. Oke. Tadi ada Glory dan Sabrina. Satu lagi siapa? Silahkan. Delia, silahkan. Kalau QA itu lebih ke melakukan tugas saat sebelum proses itu berlangsung. Misalnya seperti membuat perencanaan, membuat prosedur, terus membuat spesifikasi atau standar dari suatu proses produk tersebut. Sedangkan kalau QC itu lebih ke mencegah terjadinya ketidaksesuaian, seperti memastikan bahwa produk yang diinspeksi itu tidak terdeteksi adanya ketidaksesuaian, seperti itu Pak. Oke, jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Delia, Glory, Sabrina ya itu benar ya. Jadi QC itu based on produknya ya, apakah memiliki kualitas yang baik atau tidak.
Sedangkan QA itu mungkin dapat dibahasakan sebagai pemantau semua kegiatan ya dalam suatu lingkup. Misalkan adik-adik bekerja di suatu industri ya, misalkan pembuatan untuk roti misalkan. Jadi kalau QC-nya ya dia sebatas, oh ada bahan baku datang dicek, nah itu QC. Atau lagi jalan produksi roti nih, jadi misalkan produksinya adalah 6 jam, tiap 2 jam diambil 3 roti, cek lab, nah itu QC. Habis itu produknya nih udah numpuk nih di bagian akhir, bagian ujung conveyor misalkan, tinggal dimasukkan ke gudang sebelum diberangkatkan, itu dicek lagi, itu QC. Sedangkan QA, dia melihat semua proses yang ada di industri, apakah itu sesuai atau tidak dengan rules yang sudah ditetapkan oleh industri. Misalkan ada barang datang, mestinya ada dokumen serah terima. Nah, tentu yang bagian serah terima dokumen ini bukan QA, tapi QA nanti seperti menyidak orang ya jatuhnya, mengecek apakah benar ini dilakukan, apakah ini benar dilakukan, apakah ini benar dilakukan. Jadi dia sebagai pemantau dari semua aktivitas yang ada di industri itu. Jadi kalau QC dia based on produknya. Jadi mungkin itu gambaran tentang QA dan QC. Nah, kalau misalkan kita ke poin yang sebentar. Tadi ada QA ya. Nah, tadi QC tentang produknya. Jadi QC itu kalau ke dalam GLP dia akan masuk ke performa hasil uji dan pelaporan hasil uji. Jadi QC lah yang melihat apakah produk ini atau bahan baku ini layak nggak dipakai untuk pembuatan produk seperti itu, atau dalam bentuk produknya apakah produk ini layak nggak untuk diedarkan kayak gitu. Karena kan misalkan kita ambil contohnya produk teh gelas atau produk yang menggunakan bahan baku air ya. Nah, kita tahu nih bahan baku air kan, kalau air kita beli dari mana, misalkan dari Aqua ataupun sumber ya PT-PT yang menyediakan air bersih, itu tentu akan mahal cost-nya ya. Jadi kadang ada industri, atau mungkin adik-adik banyak melihat industri besar itu, apalagi tentang adalah suatu industri minuman ya, itu pasti berada di dekat sungai. Nah, kenapa? Karena tidak jarang ya, industri itu akan mengambil bahan baku airnya dari air sungai. Nah, kalau adik-adik lihat air sungai itu kan kadang debit airnya rendah, tinggi. Nah, kalau pas hujan kan tinggi ya, otomatis kandungan airnya itu banyak partikel halusnya ya, jadi dia gampang keruh kayak gitu, nggak layak diminum dan butuh proses pemurnian yang lebih atau berulang-ulang sehingga dapat mencapai standar minimum. Nah, kadang kalau pas musim hujan dan kebetulan industri itu menggunakan air sungai sebagai bahan bakunya, nah ini QC akan jadi kewalahan dan akan jadi target omelan manajernya, biasanya kayak gitu misalkan. Kenapa? Karena kalau misalkan QC mendapatkan hasil uji air yang tidak layak, otomatis proses produksi pada hari itu cancel, tidak jalan. Tentu manajer produksi akan komplain, loh ini kok nggak jalan gitu ya misalkan. Ya karena airnya nggak beres, nggak benar gitu. Itu merugikan pabrik. Tapi itulah tugas QC, kalau memang dia nggak bagus hasil ujinya ya udah itu yang dilaporkan ke top manajemennya, sehingga top manajemen lah yang mengambil keputusan apakah air itu perlu diolah lagi atau perlu mengambil air dari sumber lain atau langkah lainnya itu. Jadi QC itu memegang peranan penting ya, jangan sampai nanti adik-adik mendapatkan hasil ujinya jelek tapi adik-adik bilangnya bagus. Nah, itu sudah menyalahi kriteria pada bagian pelaporan seperti itu.
Nah, lalu pada bagian SOP. Kira-kira SOP ini penting nggak sih? Kalau penting, kenapa? Mungkin saya panggil yang lain lah ya. Saya bosan mendengarkan nama-nama ini aja yang ngomong. Oke, kita lihat partisipan. Mana ya? Siapa ya? Oke. Tiara. Ya, langsung live gimana sih? Oke, Tiara, silahkan. Masih ada kan sini? Ya, hilang dia. Sinta. Iya, Pak. Oke. SOP itu penting nggak sih? Menurut saya itu penting, Pak. Kenapa? Karena tanpanya ada SOP, kalau kita melakukan sesuatu tanpanya ada SOP itu, pekerjaan kita itu tidak terstruktur, Pak. Oke. Jadi, apakah SOP satu lab dengan lab lainnya akan sama atau beda? Kalau menurut saya, untuk lab satu dengan lab yang lainnya itu tergantung labnya, Pak. Semisal itu ada lab kimia atau lab fisika. Nah, itu berbeda-beda SOP yang diterapkan, Pak. Oke. Jadi untuk tiap industri ataupun tiap lab ya, itu akan memiliki SOP yang berbeda. Tapi goalnya itu ada sama ya, ingin menciptakan keteraturan. Kenapa? Ya, kalau misalkan kalian kerja tanpa ada SOP ya, atau tidak ada guidance-nya, pasti kacau dan keselamatan kalian tuh nggak terjamin. Misalkan kalian mesti mengoperasikan suatu alat dan tidak ada SOP-nya. Ditambah pula kalian tuh masih baru, belum tahu itu apa alatnya dan bagaimana kerjanya atau bahayanya apa. Nah, SOP itu tujuannya yaitu agar kalian tuh kerja sesuai dengan tidak apa Tiara. Jadi SOP itu ada, tujuannya itu agar kalian tuh kerja sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Jadi bukan lagi mengotak-atik alat yang harus sudah standar ya. Kalau kalian taati alatnya tentu kan resikonya apa? Rusak atau mungkin dampak lainnya dapat membahayakan diri kalian. Misalkan dia konslet dan menyebabkan kebakaran, kan itu membahayakan. Jadi apapun itu kerjanya, kalian mesti terbiasa untuk membuat atau bekerja mengikuti SOP. Nah, kalau kita ambil contoh lab kimia itu belum ada SOP-SOP-nya. Mungkin ada beberapa alat yang sudah dipasangkan SOP-nya. Tapi masih banyak SOP yang belum disiapkan. Seperti itu. Nah, mungkin itu jangan contoh ya. Kalian nanti ketika kerja, baik itu di lab swasta, lab pemerintah ya, ataupun lab pendidikan lainnya ya, silakan Anda berkreasi. Oh ini belum ada SOP-nya Pak, kita buatkan SOP, misalkan kayak gitu. Tapi kalau sudah ada SOP ya, tinggal diikuti sesuai dengan SOP. Apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, itu sudah ada. Tujuannya adalah agar kalian kerjanya praktis, tidak ribet lagi. Itu. Jadi, untuk tiap pengujian itu ada SOP-nya. Untuk tiap alat itu ada SOP-nya. Untuk tiap kegiatan itu ada SOP-nya. Atau mungkin di tempat lain mungkin bukan SOP, tapi instruksi kerja atau IK. Jadi, istilahnya beda, tapi goalnya sama. Seperti itu. Nah, jadi mungkin itu aja sih
Kalau tadi ada satu lagi tentang personil daripada organisasi itu. Tujuannya apa sih kita mesti tahu tentang personil organisasi? Ya tentunya kalau misalkan lab kimia, alangkah baiknya lab itu dipimpin ya atau didominasi oleh orang-orang yang memiliki pendidikan kimia. Nggak mungkin kan kita meletakkan, oh ini lab kimia tapi 90% orangnya biologi atau fisika. Kan nggak nyambung. Itu sama artinya kita mengajari orang-orang baru untuk bekerja yang bukan bidangnya kayak gitu. Jadi pendidikan itu penting untuk pos-pos di lab itu. Lalu fasilitasnya bagaimana? Ya tentu kalau misalkan ada suatu instrumen ya di lab itu, sebagai seorang head ataupun manajer lab, nah kalian mesti memikirkan, anak buah gue ini perlu nggak sih gue kasih pelatihan? Mumpung ini ada alat nih, masa yang bisa mengoperasikan ini alat cuma satu orang. Jadi kalau misalkan lab itu mempunyai beragam instrumen ya, itu alangkah baiknya jika semua personil itu atau mungkin sudah dikelompokkan, oh 3 orang fokus ke IR misalkan, 3 orang fokus ke GC misalkan, 3 orang fokus ke XRD, yaitu monggo dibagi tugas dan tentu diberikan pelatihan-pelatihan. Tujuannya apa untuk pelatihan itu? Tujuannya untuk mengembangkan skill daripada teknisi atau laboran, yang mana itu akan bermanfaat ke depannya. Mereka dapat menghandle, oh kalau ketemu masalah ini solusinya, seperti itu. Ataupun nanti ketika ada orang yang minta, oh saya meminta uji ini misalkan, oh dia tuh udah paham seperti itu. Jadi pelatihan-pelatihan itu sangat penting untuk meningkatkan wawasan soft skill seperti itu. Bukan hanya sekedar, oh gua dapat sertifikat nih, bukan ya, tapi kalian nanti ikut pelatihan-pelatihan itu ya harapannya dapat mengembangkan diri kalian, mengembangkan soft skill seperti itu. Tadi udah ada SOP, lalu, nah kalian nanti kerja di lab misalkan ya, itu mesti ada hal-hal yang kalian lakukan. Apa contohnya? Contohnya itu adalah kalian mesti melakukan pengujian. Nah, jika kalian melakukan pengujian, bukan serta-merta, oh gua punya sampel ini, gua punya alatnya, itu uji. Oke, itu boleh dilakukan, tapi kalian juga mesti memikirkan apakah hasil uji yang kalian dapatkan itu benar, apakah itu sesuai, atau takutnya uji yang kalian lakukan itu malah fail atau error ya, datanya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ya mungkin karena human errornya atau gangguan alatnya ya. Jadi alangkah baiknya setiap 6 bulan atau setahun sekali itu kalian melakukan kalibrasi untuk mengecek apakah alat itu atau metode kalian itu memang masih valid atau tidak. Pak, kalau misalkan kita nggak kalibrasi, boleh nggak Pak? Boleh. Kalian mesti melakukan uji banding, ya tadi mengirimkan sampel-sampel ke beberapa lab uji untuk mengecek apakah data yang kalian peroleh itu masih dalam rentang 5% itu. Jika lewat, otomatis ada yang salah. Entah kalian ketika preparasi sampel atau alatnya memang sudah perlu servis seperti itu. Jadi, selain uji, kalian wajib melakukan kalibrasi atau uji banding terhadap metode yang kalian gunakan. Seperti itu. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan 2 ini. Kita masih ada waktu sekiranya 45 menit ya. Ini seperti sama dengan kelompok kelas RA. Saya minta kalian membentuk kelompok, ini ada 57 ya. Silahkan kalian bentuk kelompok, satu kelompoknya mungkin biar gampang ya. Biar ini 57, saya anggaplah ini 60 ya. Berarti dibagi menjadi 10 kelompok ya. Berarti ada yang 5 atau 6 ya. Kelompoknya, kalau kemarin saya membuat case-nya adalah tentang limbah
pada suatu industri. Sekarang saya minta tentang pandangan Anda ya. Silahkan Anda berpikir, jika Anda seorang manajer lab sawit misalkan ya, Anda membawahi 3 lab proses pembuatan sabun, pembuatan coklat, pembuatan deterjen, lalu Anda menghadapi masalah yaitu satu atau 2 produk Anda dinyatakan menyebabkan gangguan kesehatan pada konsumen. Kira-kira solusi apa yang akan Anda ambil, dan kiranya untuk menghindari hal serupa terulang ke depannya, apa yang akan Anda lakukan seperti itu? Silahkan Anda boleh menggunakan contoh kasus yang nyata jika ada ataupun tidak ada. Silahkan Anda mengarang-arang, tapi solusinya ini tentu mestilah berdasarkan landasan sesuai logika ya, tidak boleh asal membuat solusi. Jadi saya berikan waktu hingga pukul 3.15, silahkan Anda membuat PPT-nya, membagi kelompok ya, silahkan Anda yang membagi kelompok, maksimal 10 kelompok ya, berarti ada yang 5 atau 6 anggotanya. Dan nanti akan saya tunjuk satu kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan manfaatkan waktunya hingga pukul 3.15.